Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Maksa Tawa. Kali ini saya ingin berbincang-bincang atau berbincang-bincang apalah yang kayak biasanya lah. Soalnya kan kalau ngomongan cara tema ini masih agak bingung saya. Pembawa acaranya masih bingung, Mas. Jadi kita akan berbincang-bincang lah, berbincang-bincang mengenai tentang kebahagiaan kita lah, untuk mencapai bisa berbahagia. Intinya kan gitu, Mas. Jadi pernah saya dengar dari video-video yang lalu, yang sudah agak lumayan lama lah, intinya kan tentang kita mengkaji diri kita sendiri, masalah dari dari sisi pribadi kan gitu, Pancamaya Kosa yang sudah agak lama juga sih. Ini kan kita ungkit lagi lah sedikit, kita unggah lagi supaya bisa ketemu lagi lah. Jadi untuk kebahagiaan kita itu kan harus banyak cara, Mas, banyak jalan kan itu kan. Jadi minimal kan membahagiakan diri kita sendiri sebelum kita bisa membahagiakan yang ada di samping kita, keluarga kita, siapa aja lah kan gitu ya. Jadi untuk ke arah sana itu, Mas, membahagiakan diri sendiri kan saya bilang kan banyak cara. Yang paling sederhana untuk membahagiakan diri sendiri itu bagaimana, Mas? Dengan dari yang Pancamaya Kosanya itu. Sebenarnya sebagai manusia itu sangat multi kompleks, bukan hanya simplek tapi multi kompleks kita sebagai manusia itu. Karena dalam metode Pancamaya Kosa itu kan 5 dimensi diri kita. Kan sudah dibahas di video sebelumnya. Kalau bahagia dalam dimensi Anamaya Kosa kita adalah tubuh badan luar kita, makan yang sehat, minum yang sehat, kan gitu. Istilah bahasa Islamnya halal. Kalau dimensi lapis kedua kita Manomaya Kosa adalah ketika kita menemukan ketentraman, menemukan kegembiraan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah juga kebahagiaan. Dalam Pranamaya Kosa kita, dimensi yang lebih halus kemanusiaan kita, ketika emosi kita atau energi kita sudah dipenuhi dengan cinta kasih, itu juga namanya kebahagiaan. Jadi gini, Mas, ini balik ke ada yang lebih itu lagi kan. Jadi ya selama ini yang sering kita omongkan, sering kita bahas, terus meloncat sedikit ke yang sering kita bahas juga, masalah Gusmi itu kan. Jadi kayak Gusmi itu melakukan hal-hal yang semacam itu karena kebahagiaan juga, Mas. Masuk kebahagiaan untuk dirinya, tapi bisa menularkan kepada orang lain gitu. Ketika Pancamaya Kosa Gusmi sudah sempurna istilahnya, tubuh mendapatkan asupan makan minum yang halal, pikiran penuh dengan kegembiraan, energi kita penuh dengan cinta kasih, kemudian Vidyana Kosa kita penuh dengan istilahnya penghambaan, dan Ananda Maya Kosa kita adalah bahwa dengan kesadaran atau sangat berbahagia ketika menyadari bahwa diri kita itu adalah
hamba sepenuhnya. Nggih. Kan ini ada lagi pernah Mas bilang juga yang video terakhir kemungkinan saya agak lupa juga yang masalah sama Gus Dur itu kan semuanya beres, Indonesia semua beres kan gitu Mas. Yang belum beres cuma saya sama jenengan mawon Gus Dur kayak gitu. Itu bahasa kan sangat, kalau kita dengar ya agak itu juga lah. Itu menurut jenengan gimana? Dari bahasa sederhana antara percakapan Gusmi dan Gus Dur di video ini sebenarnya kan istilahnya kan multi kompleks, multi penafsiran. Karena saya sudah bilang tergantung dari sudut mana kita memaknai sebuah percakapan antara Gusmi dan Gus Dur itu. Karena beliau ini secara pribadi sudah menemukan kebahagiaan. Ya sudah clear lah. Jadi sudah tidak membutuhkan kebahagiaan dari luar. Sudah tidak panjenengan Gusmi, panjenengan Gus Dur ini sudah tidak membutuhkan, kalau pengen bahagia harus dibahagiakan istri, harus dibahagiakan anak, harus dibahagiakan orang lain, atau untuk bahagia harus punya harta benda kehormatan. Beliau ini adalah sebuah contoh manusia yang sudah mencapai Ananda Maya Kosa kalau dalam metode konsep Jawa. Jadi sudah berkebalikan lah intinya Mas ya, 180 juga 160 derajat ya. Jadi saking sudah menemukan kebahagiaannya, jadi berlomba-lomba itu yang di pikirannya itu cuma untuk bisa membahagiakan orang lain malah. Nggih. Semua orang yang sudah mencapai pencerahan, bahasa keren ya, atau sudah mengalami Ananda Maya Kosa dalam pribadinya masing-masing, Mas. Pasti akan melebarkan kebahagiaan tersebut bukan hanya ke keluarga, ke masyarakat, bahkan ke alam semesta. Dan satu-satunya manusia yang istimewa adalah Rasulullah Muhammad SAW. Terbukti. Bahkan untuk alam semesta ini, pancaran kebahagiaannya ini sudah meluas ke alam semesta, bukan hanya ke manusia. Dan dalam keyakinan agama Islam, Rasulullah tidak bisa ditandingi dalam hal kebahagiaan. Jadi kayak Gusmi, kayak ulama-ulama yang udah host mengenal dirinya sendiri itu percikannya aja lah. Hanya percikan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau istilahnya dalam ajaran agama Islam adalah al-ulama warasatul anbiya, bahwa alim ulama yang sekarang ini adalah penerus dari kenabian kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, dan bukan nabi baru. Penerus. Jangan lupa itu. Penerus kenabian dan kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak ada jaminan untuk alim ulama seberapapun khosnya beliau maksum, tidak ada. Kemaksuman hanya milik Rasulullah. Kemaksuman hanya Rasulullah. Jadi masih kalau masih dari jalur itu ya, nek bahasa nikuane ya masih ada celah-celah lah Mas ya. Jadi nggak bisa disebutkan sempurna. Yang sempurna ya Rasulullah ini tadi ya. Pernah ada suatu cerita Mas, saya ketika saya bekerja di salah sebuah di suatu pabrik mebel di daerah Bali, di daerah Bali sana, ya, di Kute Selatan. Nah, kebetulan waktu itu saya dekat dengan seorang pedanda di sana. Suatu saat pedanda ini bertanya kepada saya, "Loh, siapa sebenarnya Muhammad itu?" Otomatis orang selain Islam kan tahunya kan hanya Muhammad, istilah bahasanya. Kalau kita kan sudah kan Rasulullah SAW atau Sayyidina Muhammad kan gitu. Siapa sih sebenarnya kok orang Islam itu begitu mengagungkan beliau? Pada saat itu saya menjawab kepada pedanda, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah manusia mutlak. Dan Rasulullah SAW itu sebenarnya adalah manusia yang mutlak, manusia, tapi sekaligus kekasih Tuhan. Saya bilang kepada tapi sekaligus kekasih Tuhan. Dan akhirnya pedanda itu
menanyakan, apa buktinya kalau Muhammad itu kekasih Tuhan? Itu 400 tahun yang lalu setelah wafat beliau Rasulullah SAW, ajarannya masih berkembang sampai sekarang. Bahkan ajaran beliau dari Jazirah Arab tapi sangat berkembang pesat di tanah Jawa atau khususnya Nusantara Indonesia ini. Bahkan hampir seluruh dunia. Iya, lebih pesatnya kan di Indonesia ini, Mas, kan mayoritas Islam. Iya. Terus dari percakapan itu tadi bisa mengerti yang berdandat itu tadi. Iya, alhamdulillah dari beberapa percakapan itu akhirnya beliau, cuman saya kan tidak membandingkan antara agama Islam atau Hindu kan enggak. Iya. Kita hanya sharing sebagai sesama manusia, karena saya tidak pernah membahas masalah pertentangan atau perdebatan tentang agama, tidak pernah. Saya hanya kemanusiaan. Dan akhirnya ya berhubungan baik. Hingga di suatu saat saya mendengar kabar bahwa beliau sudah memeluk agama Islam tanpa saya paksa, tanpa ada siapapun yang maksa, pilihan beliau sendiri. Jadi udah intinya udah mendapat hidayah itu nantilah bisa menerima. Terus aslinya kan begini Mas ya, cuman saya ingin lebih detail lagi kan. Jadi kita nggak ngomongkan agama, cuman kan semua agama itu kan ya tetap menyembah Tuhan yang satu sih Mas. Kan, nah, itu adalah salah satu ketika sampai pemahaman yang harus sampai pahami. Ketika sampai sudah mulai memeluk agama Islam, itu yang harus sampai pegang. Kalau dalam ajaran ketika sampai sudah berani melafazkan la ilaha illallah, berarti tidak ada tandingan, tidak ada dua Tuhan, tiga Tuhan, kemungkinan saya tidak ada. Kalau sama sudah berani bersyahadat istilah dalam agama Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kenapa sampai khawatir ada Tuhan lain? Kan nggak mungkin, kemungkinan saja nggak mungkin ya, apalagi pasti kan begitu. Nah, di situ kalau kita sudah beragama Islam, berarti kita berkewajiban mengenalkan Islam kepada seluruh manusia yang mau. Jadi balik lagi kan kita udah sampai ke arah situ kan. Berarti kan otomatis kebahagiaan yang kita bicarakan dari awal itu pastinya udah bisa kita rasakan harusnya. Soalnya apa? Wong kita udah punya Tuhan yang sama kan gitu kan. Kita kan yakin kan di sini kan apapun yang terjadi di sini kan terjadi di dunia ini kan otomatis sudah ada rancangannya kan gitu. Baik buruk apalah itu sembarang kali kan bahasa Jawa kayak gitu kan. Terus masuk kita masih gak percaya intinya kan ke situ. Makanya sebenarnya itu perdebatan masalah agama itu sebenarnya buang-buang waktu dan gak penting. Karena yang pasti Tuhan itu adalah Esa, atau dalam bahasa Islam adalah Ahad. Tidak ada pesaingnya. Logika sederhana, kalau Tuhan lebih dari satu, mestinya ada perebutan bumi ini, Mas. Oh iya, pastinya. Cara penilaiannya kan di bumi ini. Iya. Faktanya tidak ada sejarah. Tapi yang ada perebutan adalah manusia dengan manusia. Perebutan harta benda, perebutan negara, perebutan apalah. Banyak sekali. Tapi kan saya belum pernah dengar cerita kan, ada dua Tuhan merebutkan. Ya kalau ada yang lucu juga lah. Sebenarnya makanya konsep dasar kita membahas kemanusiaan ada di situ. Karena kita tidak mungkin bisa beragama sebelum kita bisa menjadi manusia. Iya. Soalnya kan kita juga sebagai manusia kan jangankan ke arah yang lebih apa namanya, untuk kebahagiaan kita sendiri aja belum bisa merasakan, apalagi untuk itu tadi Mas. Bagaimana bisa kan gitu kan. Oh, secara pribadi saja kita sudah Itu membagikan orang lain. Jadi
kita ambil contoh dari video-video yang lalu yang sudah kita sudah sampai bahas, sudah sampai ceritakan masalah poro-poro alim lah, yang sudah sampai ke arah sana kan, sampai kayak gitu. Kita melihatnya yang sebagai orang awam kayaknya nyeleneh kan gitu kan. Padahal dia sudah merasakan kebahagiaannya sendiri dan bisa meluaskan kebahagiaan itu tadi kan gitu. Nanti Mas saya ceritakan kisah perjalanan saya sedikit tuh. Oh ya, saya boleh. Nanti mungkin kapan-kapan kita akan menceritakan sedikit kisah perjalanan saya yang mungkin untuk referensi lah, bukan sebuah kebenaran, tapi mungkin nanti buat referensi bersama nanti paham. Makan kayak perjalanan kita yang pernah alami dan bisa menginspirasi juga. Bukan untuk mempercayai itu yang enggak. Bisa percaya bisa enggak lah. Boleh kayak gitu. Bisa dipercaya atau enggak juga enggak masalah kan, enggak ada masalah. Dan saya pastikan bukanlah kebenaran yang hakiki ya. Cuman Pak, saya pernah mengalami proses perjalanan. Tapi nanti lah lain kali. Iya. Minimal kan sedikit besarnya kan kebahagiaan itu kan yang bisa nyeting lah bahasanya cuman kita sendiri. Intinya kan dari situ Mas. Paling tidak sama kepingin bahagia. Poin dalam segala hal. Nomor satu yang harus saya lakukan adalah dalam hidup carilah standar yang terendah. Karena sebenarnya hidup adalah rumus kehidupan kita adalah seperti air yang mengalir. Apa air yang mengalir itu? Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Dimanapun ada celah terendah, air akan mengalir di situ. Poin sederhana kalau kamu sama ingin bahagia, standar terendah haruslah sampai pastikan dalam kehidupan ini tanpa harus membatasi hasil yang akan kita dapat, tapi minimal standar rendah adalah ketika memulai perjalanan seperti air yang selalu mencari tempat yang rendah. Jadi saya mau juga di situ. Jadi otomatis kalau kita mengambil standar terendah, otomatis kita gampang mensyukurinya. Ini loh Mas. Kebahagiaan itu intinya kan. Jadi sedikit lah saya bisa gerangkum dari pembicaraan itu kan tadi. Agak sampai. Kenapa saya bilang harus punya standar paling rendah agar sampai mudah bersyukur. Karena antara kebahagiaan dan bersyukur itu tidak bisa dilepaskan, sama dengan raga kita dengan hidup kita tidak bisa dipisahkan. Sekali berpisah itu namanya mati. Ya cukup segitu dulu lah untuk bicara perbincangan kali ini dulu Mas. Bisa ntar nanti saya juga agak lumayan penasaran juga dengan cerita sampai sedikit dan bisa kita jawab. Jadi untuk cerita hari ini cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.